Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2303564 Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan plat menggunakan metode amplop. Di sini ada sumber dari SKNI T 15/1991/03 dan ada PBI 1971 tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung SNI 03 1728 1989. Oke, lanjut ke data. Ini adalah data yang telah dipakai untuk perencanaan bangunan FPTI gedung C, yaitu workshop. Seperti ini gambar model 3D dari SAP-nya. Nah, untuk FC-nya itu diambil 15 MPa dan FB-nya 400. Untuk bebannya akan dihitungkan menyesuaikan, dan ada tebal plat itu 120 mili. Untuk selimut beton itu 20 mili. Dan lebar plat itu 1000 mili. Bisa dilihat dari sini hasil dari tabel ini. Di sini 20, jadi saya menggunakan 20. Oke, lanjut ke beban load. Oke, untuk selanjutnya kita ke bawahnya. Di sini ada denah dari gedung C. Di sini sudah dibagi-bagi sesuai dengan ukurannya dan dikelompokkan ukurannya. Di sini ada kasus 3, kasus 5, kasus 4, kasus 2, kasus 3. Nah, di sini ada keterangan untuk garis merah terletak bebas, untuk warna hitam terjepit penuh. Nah, jadi nanti kita akan menghitung satu-satu dari berbagai jenis kasus yang berbeda-beda sesuai dengan ukurannya. Di sini ada yang 6,9 kali 3,6, ada yang 2,4 kali 36. Oke, sekarang lanjut ke beban. Nah, di sini ada beban dead load. Untuk lanjut, di sini ada catatan untuk berat jenis beton bertulang itu ada 24, dan berat jenis pasir itu ada 16, dan berat jenis beton itu ada 22. Satuannya itu kilonewton persegi. Itu didapat dari tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya kita menghitung beban dead load atau beban mati. Di sini ada set dead load. Nah, hasil ini sebenarnya bisa didapatkan dari hasil perhitungan SAP, yang dimana kita bisa menghitung ulang menggunakan rumus tebal dari plat ini dikali berat jenis yang ada di tabel ini. Oke, selanjutnya di sini ada menghitung beban pasir sama kayak yang di atas, yaitu tebal
0,01 dikali 16 berat jenis. Begitupun di bawahnya sama, dikalikannya dengan berat jenis, yang dimana berat jenis didapat dari sumber di bawah ini. Nah, untuk total dari dead load-nya itu ini. Cuman yang kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Karena untuk self work yang kita pakai ini udah dapat dihitung dari SAT. Jadi kita tidak memasukkan nilai ini. Memasukkan nilai 0,16, 0,66, 0,22, 0,25, dan 0,2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan beban live load. Yang dimana ini bisa langsung kita tentukan dari tabel ini yang telah ditentukan. Nah, dimana kan gedung FPTI ini adalah sebuah gedung perkuliahan atau pembelajaran. Jadi dalam tabel ini terdapat bahwa gedung FPTIC itu termasuk ke dalam lantai sekolah ruang kuliah. Jadi kita memakai beban 250 kL per 2. Jadi kita masukkan di sini, kita konversikan menjadi 2,5. Selanjutnya untuk load combination, kita bisa menggunakan rumus 1,2 dikali DL ditambah 1,6 dikali LM. Nah, menghasilkan nilai 9,244. Selanjutnya kita ke momen. Nah, di sini kita baru akan menghitung untuk mencari momen. Pertama itu ada di plat A1, yang dimana LX dibagi LX yaitu ini ya, 6,9 dibagi 3,6. Nah, untuk MLX itu bisa menggunakan 0,001 dikali 9,24. 9,24 dari mana? Nah, ini dari load combination. Nah, dihasilkan 9,244. Lalu dikalikan dengan bentang yang paling pendek pangkat 2. Dan dikalikan 57 dan menghasilkan 6,829. Nah, untuk ke bawahnya sama. Ini sudah ngeling semua. Ini udah ngeling, ini udah ada ngeling. Semua rumusnya. Lalu untuk MTIX itu dapat menggunakan cara MLX dibagi 2, dan untuk MTI itu nilai MLY dibagi 2 gitu. Lalu lakukan cara ini ke semua plat sampai bawah sama menggunakannya. Lanjut kita ke desain. Nah, di sini ada keterangan plat A1 yaitu tebelat plat itu 120 mm atau 12 cm. Dan untuk lebarnya itu 1 meter. Untuk selimut beton di 2 cm. Perkiraan arah diameter X yaitu 6 mm dan Y juga 6 mm. Untuk DX, nah rumusnya DY dikurang H dikurang P, lalu dikurang 1,2 dikali perkiraan X arah X. Perkiraan diameter kali X. Oke, setelah mengetahui ini, kita bisa menghitung kebutuhan tiang yang akan dipasang, besi yang akan dipasang.
Ini dilakukan semua caranya satu-satu sesuai dengan platnya, jenis platnya. Nah, langsung aja MLX MO ini didapat dari hasil eh, yang ada di sini yang telah dihitung. Ini itu pun sama untuk ML-nya juga. Dan untuk MU bagi DB pangkat 2 itu rumusnya seperti ini. Nah, ini menggunakan rumus yang ini dari hasil nilai mengambil nilai MU dan DB pangkat 2. Nah, ini diambil dari MU saja. Nah, untuk cek di sini oke, mendapat nilai 0,001. Untuk pikromin di sini menggunakan rumus yang sama yang atasnya, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang ada di sini, agar mengetahui apakah oke dan menghasilkan oke atau pikromin. Kalau semisalkan dicek dia hasilnya oke, berarti menggunakan nilai yang hasil dari perhitungan. Tapi kalau hasilnya pikromin itu bisa menggunakan raw minimum. Jadi nggak usah mengubah atau mengganti nilai-nilai ini, kita bisa menggunakan nilai raw minimum saja langsung. Nah, selanjutnya di sini untuk MLX-nya dipasang diameter 6, jaraknya 100 mili. Dan untuk asnya itu dihasilkan 282,6. Hasilnya oke. Nah, ini semua diterapkan ke plat yang berbeda di bawahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke detail. Nah, ini dimasukkan nilai-nilai yang telah dihitung sebelumnya. Nah, untuk tulangan ini kita masukkan nilainya sama seperti hasil yang telah diperhitungkan. Nah, ini dia. Ini hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Ya kan di sini menggunakan diameter 6 semua benar. Nah, lalu masukkan jaraknya. Setelah udah dimasukkan, ini kan udah ngelem. Nanti gambar yang ada di sini dia akan otomatis berubah nilainya. Nah, ini. Misalkan kalau dia udah kayak 6 diameter 6 jarak 100 itu dia, nah karena dia ada di sini. Kalau kita hapus jadi 200. Nah, ini akan berubah ya. Seperti itu. Gambar ini akan sebagai acuan perubahannya dari hasil tulangan ini. Jadi ini adalah detail penulangan plat skema lantai plat 1. Oke, untuk sudah sampai sini sudah selesai untuk perhitungannya. Jadi Excel ini adalah hasil dari perhitungan dosen saya yang memang sudah jelas dan sudah benar. Oke, jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.